Di kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Agustinus Carlos Fabio dengan NIM 2252140044. Perkenalkan, nama saya Gaspar Cruz Belanda Silva dengan NIM 2252140049. Perkenalkan, nama saya Bernardus Galih Pangestu, NIM 2252140058. Langsung saja, saya akan menjelaskan apa itu solid fuel. Solid fuel merupakan bahan bakar dalam bentuk padat yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran. Solid fuel ini sering digunakan dalam bentuk berbagai aplikasi, termasuk juga pembangkit listrik, pemanas, dan mesin pembakaran. Bahan bakar itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Di sini saya akan menjelaskan kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan solid fuel yang pertama, mudah disimpan karena tidak memerlukan tangki khusus seperti bahan bakar cair atau gas. Yang kedua, tahan lama dikarenakan solid fuel ini tidak menguap atau mengalami degradasi seperti bahan bakar cair. Yang ketiga, sumber energinya luas karena didapat atau diperoleh dari berbagai sumber seperti biomasa dan material organik lainnya. Nah, selanjutnya kekurangan solid fuel. Yang pertama, efisiensi bahan bakar lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar cair atau gas. Solid fuel ini cenderung memiliki efisiensi yang lebih rendah. Yang kedua, polusi udara karena menghasilkan asap atau karbon sehingga menyebabkan atau dapat mencemari udara. Yang ketiga, transportasi dan penyimpanan lebih besar. Padahal dengan jumlah yang sama, tapi penyimpanannya memerlukan ruang yang lebih besar. Selanjutnya, jenis-jenis solid fuel. Yang pertama itu bahan bakar padat alami. Contohnya ada kayu, batu, dan gambut. Yang kedua, bahan bakar padat buatan. Contohnya briket, arang, dan kokas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu batu bara. Batu bara merupakan salah satu bahan bakar padat yang paling banyak digunakan di dunia. Batu bara ini merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang mengalami proses geologis selama jutaan tahun di bawah tekanan dan suhu tinggi. Batu bara terutama digunakan dalam pembangkit listrik, industri baja, semen, dan pemanas lainnya. Jenis-jenis batu bara. A. Antrasit. Karbon tinggi 80-98%. Menghasilkan panas tertinggi, nilai kalor tinggi sekitar 7.000 sampai 8.500. Sedikit asap dan sulfur, pembakaran pembersih. Keras, mengkilap, dan padat, pemakaian industri, metalurgi, pemanasan, dan pembangkitan listrik tertentu. B. Bituminus. Bituminus, karbon sedang 60-80%. Nilai kalor sedang sekitar 6.000 sampai 7.500.
Kandungan sulfur dan zat volatil cukup tinggi menghasilkan lebih banyak asap pemakaian pembangkitan listrik, industri, baja, dan pembuatan kokas. Yang kecil. Subbituminous, karbon lebih rendah 35-60%. Nilai kalori rendah sekitar 4.000 sampai 6.500. Kandungan sulfur lebih rendah, lebih ramah lingkungan, pemakaian pembangkit listrik dan industri dengan kebutuhan energi menengah. Yang kedua, lignit atau batu bara muda. Karbon rendah 25-35%. Nilai kalori terendah sekitar 2.500 sampai 4.500. Kandungan air tinggi 40 sampai 60%. Penyebab pembakaran kurang efisien pemakaian pembangkit listrik tenaga batubara dalam skala besar. Spesifikasi batubara. Parameter. Nilai kalori menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan saat pembakaran dalam. Nilai kalori per kilogram atau mg per kilogram. Kandungan karbon. Semakin tinggi karbon, semakin besar energi yang dihasilkan. Kandungan air tinggi membuat pembakaran kurang efisien. Kandungan abu. Sisa pembakaran yang tidak terbakar semakin rendah semakin baik. Zat volatil, komponen yang mudah menguap, mempengaruhi karakteristik pembakaran. Kandungan sulfur. Semakin tinggi sulfur, semakin tinggi potensi polusi udara. Karakteristik batubara. Yang pertama, mudah terbakar, terutama untuk jenis-jenis yang memiliki zat volatil tinggi seperti lignit dan subbituminous. Yang kedua, menghasilkan residu berupa abu yang harus dikelola dengan baik untuk menghindari pencemaran. Yang ketiga, membutuhkan pembakaran yang dikontrol karena dapat menghasilkan polutan seperti sulfur, dioksida SO2 dan nitrogen oksida NO. Yang keempat, dapat konversi menjadi bentuk lain seperti gasifikasi batubara atau pembuatan kokas untuk industri baja. Parameter dalam analisis ultimasi. Karbon. Komponen utama yang menentukan nilai kalori dan efisien pembakaran. Semakin tinggi karbon, semakin tinggi energi yang dihasilkan. Hidrogen. Berperan dalam pembentukan senyawa hidrokarbon yang mendukung proses pembakaran. Oksigen. Umumnya berasal dari air dan bahan organik dalam bentuk batubara, mempengaruhi reaktivitas batubara saat dibakar. Nitrogen tidak berkontribusi terhadap energi tetapi dapat membentuk NO yang dapat berbahaya bagi lingkungan. Sulfur menghasilkan gas sulfur dioksida SO2 saat pembakaran yang dapat menyebabkan hujan asam. Contoh hasil analisis. Jenis batubara. Antrasit, karbon 80-98%, hidrogen 2-5%, oksigen 2-4%, nitrogen 0,5-1,5%, sulfur 0,5-1%, abu 5-10%, bituminous, karbon 60-80%, oksigen 5-15%, nitrogen 1-2%, sulfur 0,5-3%,
abu 5-12%, subbituminus, karbon 36-60%, oksigen 15-30%, nitrogen 0,5-1,5%, sulfur 0,5-2%, abu 5-15%, lignit, karbon 25-35%, hidrogen 5-7%, nitrogen 0,5-1%, sulfur 0,5-2%, abu 10-20%. Nah, di video presentasi ini saya akan melanjutkan tentang materi pengolahan batu bara. Pengolahan batu bara itu dibagi menjadi 3, yaitu peningkatan kualitas, konversi ke produk lain, pengolahan limbah, dan batu bara. Yang pertama itu konversi ke produk lain. Contohnya berapa metode? 3 metode ini. Ada gravifikasi batu bara, pencarian batu bara, pembuatan kokas atau coking. Di situ kenapa saya ambil materi menjelaskan tentang 3 itu, karena itu sangat penting. Dan pengolahan limbah batu bara. Pengolahan limbah batu bara juga dibagi menjadi 3. Setelah pembakaran atau pengolahan batu bara, limbah dikelola dengan baik untuk tidak mencemari lingkungan. Yang pertama itu ada pengolahan fly ash atau bottom ash. Di sini yang B itu ada dari batu bara. Yang C itu teknologi karbon capture N atau CCS. Yang selanjutnya itu ada gravifikasi proses. Nah, dalam pertambangan batu bara ada proses penting yang mengubah batu bara itu menjadi sayap gas. Campuran gas dapat digunakan bahan bakar atau bahan baku kimia. Berikut adalah beberapa grafis dalam pertambangan batu bara. Yang pertama itu meningkatkan nilai batu bara. Nah, itu peningkatan nilai batu bara itu tergantung tempat-tempatnya masing-masing, dan juga ada batu bara yang sudah terlalu lama atau baru masih baru lah gitu. Yang kedua minimalkan emisi. Yang ketiga meningkatkan efisiensi energi. Meningkatkan efisiensi energi itu kita bisa menghemat energi-energi yang adalah produk. Yang keempat produk bahan baku kimia. Yang kelima meningkatkan keberlanjutan pertambangan. Jadi itu grafis yang selanjutnya. Mungkin itu presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih.